Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi bersama saya Ibnu Liansah ini sebagai moderator pada podcast kali ini, yaitu mengenai Hari Pahlawan. Ya, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita. Ada yang ada di sebelah kanan saya, ada sahabat Aji Gunawan Putra, mantan Presma tahun 2019 tahun 2020, dan sebelah kiri saya ada Adi Handika, mantan Presma tahun 2018 tahun 2019. Ya, gimana kabarnya dari mungkin sahabat Adi dulu? Sehat sekali ini. Alhamdulillah. Ini dari sahabat Dika, kabarnya gimana? Alhamdulillah, lama tak berjumpa sejak 2018. Iya. Ya, ini sebelum itu saya mencoba sedikit intermezzo terkait Hari Pahlawan. Menurut dari sahabat Dika terlebih dahulu, mengenai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu seperti apa? Kalau menurut dari pandangan sahabat Dika? Ya, sebenarnya menurut saya Hari Pahlawan itu bagaimana kita mengingat ya para jasa pahlawan itu yang telah memperjuangkan bangsa dan negara kita Indonesia. Karena berkat dan perjuangan dari beliau kita dapat menikmatinya pada saat ini, pada hari ini, yang dulu telah diperjuangkan dari penjajahan, dari ketertindasan, bentuk-bentuk penyelewengan dari penjajah itu yang menguras, merampas, itu lawan oleh pahlawan, dan kita sekarang sudah merdeka sejak proklamasi 1945. Itu menurut saya. Oh ya, itu ya sedikit mengenai Hari Pahlawan dari sahabat Dika. Intinya kita hari ini sudah merdeka, bahwasanya melawan penindasan. Ya mungkin itu. Ya, selanjutnya beralih ke mungkin ke sahabat Haji mengenai pahlawan. Menang pahlawan itu seperti apa? Pahlawan ya. Jadi itu kan seorang aktor di dalam kemeriahan Hari Pahlawan ini ya. Jadi saya rasa pahlawan itu adalah seseorang yang mungkin memiliki nilai juang tinggi lah, entah berdasarkan moral, perjuangan, yang mana itu untuk kemajuan bangsa juga. Cuma dalam artian mereka berjuangnya waktu kemerdekaan seperti itu. Jadi harus ada pertumpahan darah, harus ada bagaimana bisa mengumpulkan orang-orang untuk berjuang kemerdekaan seperti itu. Mungkin kalau dari urgensi menang jasa pahlawan itu seperti apa ya sahabat Haji? Ini penting juga ya, karena di sisi lain kita di sini harus bersyukur bahwasanya kita berjuang tanpa harus pertumpahan darah dan lain-lain. Kita di sini hanya bagaimana kita bisa mengenang sejarah, kita bisa membaca buku yang nantinya kita harus bisa internalisasikan kepada cucu-cucu kita, mungkin adik-adik kita ataupun teman-teman yang ada di desa kita, bahwasanya kita ini ada hari yang mana di sini sebagai hari pengorbanan, hari kemerdekaan, hari perjuangan seperti itu, dan itu harus kita lestarikan lah, atau harus kita ingat seperti itu sebagai warga negara yang baik. Mungkin betul ya, harus kita ingat karena kita tidak memperjuangkan, bahwasanya kita hanya tinggal menikmati, hanya memperingati ya. Kita beralih ke sahabat Dika. Mungkin menurut sahabat Dika urgensi apa untuk mengenai jasa pahlawan seperti itu? Bahwa saya melihat untuk memperingati Hari Pahlawan ini sangat penting bagi saya, karena ini adalah monumen, atau bisa kita katakan bahwa ini simbol daripada kemenangan bangsa kita, bagaimana melawan atau istilahnya kita mengambil kembali hak dan milik kita, yaitu ya bangsa dan negara kita Indonesia khususnya. Bahwa masa lalu itu memang sangat mempengaruhi daripada kita saat ini, karena kalau kita melihat menurut teorinya Foucault itu kan diskontinuitas itu kan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Artinya sejarah ini, kalau sejarah sumber ilmu, awal mula suatu ilmu itu adalah berawal dari sumber ilmu tersebut menurut Foucault ya. Nah, itu adalah yang membuat bagaimana perjalanan suatu bangsa, seseorang yang mempelajari sebuah ilmu. Nah, maka sejarah ini akan menjadi rumusan atau rujukan daripada kita saat ini untuk menjalani kehidupan. Makanya kalau kita itu dulu punya pahlawan yang menurut sahabat Haji tadi tumpah darah, yang rela berkorban dan sebagainya, itu yang menjadi superhero,
saya kira itu adalah pelecut atau semangat kita hari ini untuk meneruskan jasa-jasa mereka gitu. Ya mungkin intinya simbol kemenangan kita ya seperti itu. Kalau urgensi mengenai jasa pahlawan. Mungkin tanggapan pada pahlawan saat ini di era pandemi yang seperti ini, pertemuan seperti ini, jarangnya minimnya orang banyak berkumpul banyak dilarang, dan itu urgensi ataupun dari urgensi tadi, tanggapan pahlawan saat ini itu seperti apa? Ya. Kalau melihat sekarang ini yang namanya pahlawan itu, kalau dulu itu disebut kita menentaskan dari suatu penjajahan. Kalau dulu pahlawan itu kan seperti itu, menentaskan dari penjajahan, melawan kolonial, melawan penjajah, dan sebagainya. Kalau saat ini adalah bagaimana kita itu tetap bisa meneruskan nilai-nilai perjuangan para pahlawan itu yang bisa kita sebut suatu pahlawan itu saat ini. Karena misalkan ada apa ya, ada gimana sih? Iya, kalau sekarang itu banyak idiom-idiom yang seakan-akan itu harus diperjuangkan, tapi apa? Seakan-akan harus kita perjuangkan, misalkan jihad seperti itu ya. Itu kan belum bisa dikatakan bahwa itu yang melakukan jihad sampai bom bunuh diri dan sebagainya itu disebut sebuah pahlawan. Itu bukan pahlawan saya kira, karena hari ini apa yang diperjuangkan tidak apa ya, ruang dan waktu hari ini itu tidak seperti itu, karena mengaca dari bangsa Indonesia bahwa Indonesia ini ya negara yang sangat Pancasila ya, saya kira berdasarkan Pancasila yang memanusiakan manusia, yang menghargai setiap agama lain, bahkan itu adalah apa ya, yang menjadi suatu hukum alam yang membingkai Indonesia. Nah, kalau pahlawan itu ya yang menerjuangkan nilai-nilai itu, lahirnya Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Sedangkan kalau orang yang berbicara jihad dengan kekerasan dan membunuh diri dan sebagainya, itu saya kira itu tidak bisa disebut suatu pahlawan, karena ya tidak sesuai dengan lingkup dan ruang waktu yang ada. Oh ya, Saya kira seperti itu. Ya mungkin sedikitnya itu isinya memperjuangkan nilai-nilai yang terdahulu, memperjuangkan nilai-nilai Pancasila ya. Mungkin kita beralih ke sahabat Haji, mungkin tanggapannya untuk pahlawan saat ini seperti apa? Jadi kita kan berada di zaman yang sudah maju ya, jadi kita tidak perlu lagi adanya perjuangan lah di wilayah pertumpahan darah, karena kita sudah menemui era yang baru, dan inilah era kita sekarang seperti itu. Berbicara mengenai kepahlawanan, pastinya kita harus ada peran besar lah, harus ada memiliki peran bahwasanya kita juga ingin berkontribusi untuk bangsa ini seperti itu. Di sisi lain, kontribusi di sini harus ada beberapa nilai-nilai lah yang harus kita perjuangkan. Seperti yang dikatakan Mas Dika, bahwasanya perjuangan kita hari ini bagaimana kita bisa membawa nilai-nilai para semangat dari pahlawan, nilai-nilai moral dan nilai-nilai perjuangan yang harus kita terapkan di hari ini seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengharumkan nama bangsa dan pastinya bisa berdampak pada masyarakat luas. Mungkin hampir sama ya antara Mas Dika tadi ya. Mungkin selanjutnya mungkin siapa pahlawan yang diidolakan dan kenapa kok mengidolakan pahlawan itu? Ini ya, sebenarnya saya ada satu nama ya, mungkin satu nama, cuma sampai sekarang pun ini belum disebut sebagai pahlawan secara konstitusi ataupun secara legalitasnya itu belum disebut pahlawan ya. Saya masih berharap bahwasanya Gus Dur ini ya, jadi Gus Dur ini namanya akan diangkat sebagai seorang pahlawan seperti itu. Cuma di Indonesia sendiri saya tidak tahu kenapa Gus Dur ini sampai sekarang kok belum dinamakan pahlawan. Tapi mungkin secara masyarakat luas pasti sudah menganggap bahwasanya Gus Dur itu sebagai pahlawan. Dan saya sangat suka dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan oleh Gus Dur, dan itu bisa mempengaruhi orang banyak dengan nilai-nilai yang telah diterapkan seperti itu. Saya Gus Dur. Iya ya, mungkin dari sahabat Haji Gus Dur ya, walaupun secara konstitusi belum ditetapkan sebagai pahlawan ya. Kita beralih ke sahabat Dika, mungkin siapakah pahlawan yang diidolakan dan kenapa kok mengidolakan pahlawan itu? Kalau saya lebih dari dengan presiden pertama kita, Soekarno gitu. Ya itu memang saya mengidolakan beliau karena apa ya?
beliau itu salah satu tokoh yang mampu menerobos suatu kejadian dari zaman penjajahan, kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan. Tapi ya dengan mungkin iklim perpolitikan waktu itu ya bagaimana akhir ending daripada presiden. Tapi yang jelas semangat presiden giroh dan beliau bercita-cita luhur memperjuangkan orang-orang banyak itu loh yang menjadi saya mengidolakan beliau gitu. Sejak saya di kuliah pertama itu ya saya melihat Soekarno itu ya sosok yang penuh dengan kekuatan di luar manusia ya. Karena mampu mengakomodir seluruh bangsa Indonesia itu internasional iya, bahkan sampai ke internasional yeah. kan seperti itu, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ke internasional mampu berani berbicara di hadapan dunia gitu. Menyuarakan bahwa Indonesia ini berdiri kokoh gitu. Ya mungkin dari Insinyur Soekarno ya perjuangannya seperti itu. Yang penting tidak meniru istrinya ya sebenarnya. Oh iya, iya itu bukan jadi bukan zaman dulu mungkin. Ya, mungkin itu karena sekarang kan ya sudah ilmunya berkembang. Iya. Mungkin terlepas dari itu ya, mungkin bagaimana pendapat dari dua narasumber ini terkait dengan bagaimana cara mengajak kaum muda untuk tetap memperjuangkan bangsa dan negara itu, bagaimana caranya? Mungkin ke sahabat Tika terlebih dahulu. Ya, gini, kalau mengajak hari ini kan generasi milenial kan, ya kita mengajak mereka itu ya terus belajar mengenal lah, minimal mengenal siapa pahlawan-pahlawan kita terdahulu gitu. Terus kemudian melihat ke sejarahnya bagaimana, terus apa yang saya perjuangkan hari ini ya. Terus melanjutkan daripada peran-peran pahlawan, karena pahlawan juga dari sekup nasional bahkan sampai sekup desa bahkan ya, itu kan ada tokoh gitu loh yang menjadi yang berkontribusi mungkin ya dalam sejarah tokoh di skala nasional maupun desa masing-masing itu kan juga harus diketahui, dan kita wujud menghargainya itu ya meneruskan dan mempelajari, mengetahui apa yang sudah dilakukan pahlawan itu dan melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan generasi pahlawan sebelum itu. Ya intinya memperkenalkan kepada kaum muda. Mungkin beralih kepada sahabat Haji, mungkin bagaimana cara untuk mengajak kaum muda untuk tetap menjaga bangsa dan negara. Ya, jadi kita memasuki era milenial ya, bahwasanya kita juga disebut sebagai generasi Z atau generasi milenial lah. Cuma ada kelemahan tersendiri bagi bangsa Indonesia ini. Terkadang bangsa Indonesia ini di sisi lain itu minimnya minat membaca, di sisi lain bangsa ini juga tidak mau jujur akan sejarah yang dihadirkan seperti itu. Dan mereka dengan minimnya membaca, terkadang itu kita sebagai warga negara yang milenial itu terkadang mudah sekali untuk terprovokasi, banyak propaganda di media-media, dan itu menjadi suatu hal yang sangat penting juga bagi bangsa Indonesia. Bagaimana kita sebagai generasi muda ini juga berperan di dalam pertarungan mungkin ideologi di dalam media ataupun dan lain-lain. Yang salah satu tujuannya itu untuk menjaga keharmonisan warga negara Indonesia lah. Karena banyak sekali hari ini mungkin kelompok-kelompok ataupun golongan yang ingin sekali meruntuhkan ideologi Pancasila ya, yang mana itu sudah menjadi ideologi kita sepakati bersama lah, dan melalui perjuangan-perjuangan ataupun melalui musyawarah-musyawarah, dan itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi warga negara Indonesia atau khusus kita kaum muda, bagaimana untuk bisa menjaga hal tersebut seperti itu. Dan pastinya momentum bersejarah mengenai 10 November ini jangan hanya dijadikan sebagai seremonial belaka seperti itu. Jangan kita bersemangat ketika menemui 10 November dan setelah itu sudah, jangan. Akan tapi bagaimana kita bisa terus spiritnya itu bisa berkelanjutan seperti itu sampai perjuangan kita nggak ada habisnya lah seperti itu. Kita bernafas berjuang. Jadi 10 November saja. ya ini kualitas dari dua narasumber kita, spirit perjuangan bukan hanya pada 10 November saja, tapi harus berkelanjutan terus ya. Tetap bernafas adalah perjuangan.
Ya, Iya. seluruh nafas adalah perjuangan ya, itu dari sahabat Dika. Ya mungkin terima kasih kepada dua narasumber yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin kita lanjut pada podcast-podcast selanjutnya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.